Mari kita renungkan saudara. Kalau memang ada musuh, atau kalau mungkin kita dimusuhi, tolong ingat dulu, dari mana asalnya itu? Kenapa sampai kita bermusuhan? Coba diingat, coba lihat ulang. Kenapa sampai kita kakak adik kok bermusuh? Kenapa kita bertetangga tapi kita bermusuhan? Kenapa saya baik-baik begini? Ini kok masih banyak orang tidak suka saya. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Tuhan sudah memanggil kami dalam persekutuan bersama ini. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Satu hal yang kami percaya, kalau Tuhan memanggil kami, pasti Tuhan melawat kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, supaya di waktu di mana kami belajar dari firman Tuhan, kami semua dimampukan untuk mengerti kehendak firman-Mu, dan dimampukan juga untuk melakukannya di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, masih dalam bulan kebangsaan, bulan Agustus. Dan tema kita hari ini yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah merawat kemerdekaan, menjauhi permusuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Shalom. Mengisi kemerdekaan tidak saja dengan kita melakukan tanggung jawab kerja, tapi ada banyak hal lain yang juga perlu menjadi bagian kita. Salah satunya adalah menciptakan sebuah kondisi yang kondusif betul, supaya orang bekerja dengan baik, supaya orang beraktivitas dengan baik. Dan salah satu kondisi itu adalah jauhilah permusuhan. Mesti damai, mesti baik, mesti aman-aman. Itu bukan saja supaya kita bisa bekerja dengan baik, tetapi itu sekaligus mencerminkan kasih. Permusuhan, tema kita ini kan bicara tentang merawat kemerdekaan itu menjauhi permusuhan. Kalau kita taruh perhatian pada kata ini, permusuhan, kata dasarnya musuh. Saudara ada musuh kok. Coba renungkan sedikit. Saudara ada musuh. Kita ada musuh kok. Pak Pendeta, saya tidak ada musuh, tapi saya ini dimusuhi. Tidak bisa saja. Atau memang saya benar-benar ada musuh. Siapa kita pemusuh? Orang-orang yang terlalu jauh dari kita? Tidak. Dekat mungkin. Di sekitar kita mungkin. Mungkin tetangga kita punya musuh. Mungkin juga ipar-ipar. Mungkin kakak, mungkin adik. Kita bermusuhan. Mari kita renungkan saudara. Kalau memang ada musuh, atau kalau mungkin kita dimusuhi, tolong ingat dulu, dari mana asalnya itu? Kenapa sampai kita bermusuhan? Coba diingat, coba lihat ulang. Kenapa sampai kita kakak adik kok bermusuh? Kenapa kita bertetangga tapi kita bermusuhan? Kenapa saya baik-baik begini? Ini kok masih banyak orang tidak suka saya? Di mana? Saya membayangkan bahwa kalau kita serius ada di situ, berpikir tentang dari mana datangnya itu permusuhan, pasti kita menemukan dia penjawaban. Jawaban itu bisa saja karena kita, bisa saja memang itu dari orang lain. Tapi paling tidak kita bawa dulu, kita renungkan. Kalau kita sudah sampai di situ, tanya lagi pada diri sendiri. Perasaan kita perasaan ini bagaimana ketika dimusuhi itu? Tahu bahwa kita dimusuhi, perasaan kita tuh seperti apa? Atau kalau benar-benar ada orang yang kita musuhi dia, itu kita pun perasaan seperti apa? Saudara bayangkan kalau saudara duduk sama-sama dengan orang yang saudara musuhi dia. Katakan yang di samping kiri atau samping kanan itu saudara pemusuh. Coba lihat, coba. Wih. Atau yang ada di depan saudara itu adalah musuh. Bahaya itu. Perasaan seperti apa?
Tidak aman, tidak baik. Memang permusuhan itu tidak aman, tidak baik. Saudara-saudara, tiap hari kita berjumpa dengan orang dan musuh-musuh mungkin saja akan selalu ada. Saudara, saya bayangkan saudara-saudara, memang kita jaga diri karena tetap akan ada orang tidak suka kita. Tuhan Yesus yang Tuhan saja tuh masih ada orang tidak suka. Apalagi kita ini. Apalagi saya ini. Tanggal 17 kemarin ada 2 hal terjadi di saya. Paling tidak yang saya tahu. Ada banyak hal terjadi, tapi ini yang hanya fokus di yang saya tahu. Kami pi air Cina. Sampai di sana ada anak-anak muda banyak. Terus ada Otto Panzer satu. Anak-anak muda ini yang bawa. Terus ada perempuan satu mungkin usia belasan tahun, paling tinggi mungkin 20 tahun. Dia ambil ini Otto, dia gas-gasin. Semua orang pasti lihat tuh. Berulang-ulang. Sampai satu waktu, tiba-tiba itu Otto tidak mau jalan lagi. Tiba-tiba dia makin gas, dia makin gali pasir di dalam. Tiba-tiba ban sebelah kanan depan itu tidak mau putar lagi. Saya mau tanya saudara, kira-kira kalau saudara orang yang ada di situ dan lihat itu keadaan, saudara pu hati karmana? Yang dari tadi dia ada ribut-ribut, tiba-tiba, oh, saudara rasa karmana tuh, saudara pun perasaan. Ya, saudara pikir sendiri, saya tidak mau omong. Saya juga tidak mau kasih tahu, saya punya perasaan. Ada banyak hal tuh bisa bikin kita tuh tidak suka, tidak enak. Kedua, kami pulang. Kira-kira jam 6. Sampai di mau jalan di mana? Waimat Nunu kan. So agak gelap begitu. Ada motor dari sana. Tiba-tiba dia pakai batu atau benda keras apa. Dia lempar di saya itu. Bang! Saya rasa ini tidak baik ini. Saya berhenti. Saya tahu kira-kira dia putar kembali mungkin. Jangan tahu dan mungkin lagi. Saya membayangkan orang putar kembali. 2 orang. Sambil lihat dia lari terus. Dia saya kejar. Kejar, dapat. Palang. Lu yang tadi toh. Pas saya kasih turun kaca, lu yang tadi tuh. Orang 2 langsung, tidak apa-apa. Kok tidak, lu tahu tidak. Saya turun begini, terus saya rasa saya marah. Tapi kemudian dia bilang, tidak apa-apa, saya bersumpah tidak apa-apa. Segala macam ngomong, terus sudah selesai masalahnya. Masalahnya adalah sudah kami jalan. Kalau dulu saya bilang tidak tahu, saya mau karman, kan saya juga tidak punya alasan yang sangat kuat untuk bilang dia juga. Tapi saudara-saudara, saya hanya ingin mengatakan itu. Untuk kita sadar sesuatu bahwa kita dalam kehidupan yang dekat sekali dengan musuh. Dengan permusuhan. Dengan sejumlah hal yang tidak mengenakan hati. Bahkan dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita sekalipun di dalam rumah kita. Dan tanggung jawab Kristiani kita adalah merawat betul-betul supaya jangan sampai permusuhan itu terjadi. Itu penting. Mari saudara-saudara kita lihat teks ini. Sejumlah jemaat di Galatia itu, ternyata mereka sudah tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengganti iman percaya mereka itu kepada upacara-upacara keagamaan biasa. Dan mereka berusaha untuk melakukan semua hukum Taurat dengan baik. Bagi mereka kualitasnya ada di situ. Beribadah secara baik. Upacara-upacara keagamaan saja. Dan melakukan
Hukum-hukum Taurat itu bagi mereka sudah cukup. Tidak usah lagi lah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kondisi waktu itu. Karena itu, Paulus menasihatkan dengan baik. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak menyatakan dirimu percaya dan tinggal di dalam Tuhan Yesus. Kamu sesungguhnya sementara berada di luar dari kasih. Di luar daripada kasih karunia. Kamu terasing dari kasih. Kalau kamu terasing dari kasih, maka kamu jauh dari keselamatan. Hal ini sebenarnya ditekankan untuk dipahami bahwa siapa yang tinggal di dalam Kristus, itu dia percaya, bukan sekedar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu mempengaruhinya begitu kuat untuk dia dapat melakukan kasih. Saya ulangi. Orang bisa saja melakukan hukum Taurat, toh. Kelihatan bahwa memang 10 hukum Taurat dia bisa lakukan. Tetapi yang mau ditegaskan di sini adalah manusia diselamatkan oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus juru selamat itu, yang telah membawa keselamatan bagi kita. Itu sangat kuat menggoda kita, mengganggu kita, mengarahkan kita untuk melakukan kasih. Yang di dalam kasih itu ada tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, dan seterusnya. Beda tuh kalau orang pencuri, orang tidak pencuri, karena dia tahu bahwa pencuri itu tidak baik. Dengan kalau dia pikir kalau pencuri kok kena tangkap, jangan sampai kita pun tangan kena potong. Dua hal yang berbeda. Karena itu Paulus menegaskan kembali tentang iman yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Yang akan menggerakkan kita melakukan kasih. Dan dalam situasi seperti apapun yang rumit, kita masih bisa merawat kasih itu dengan baik. Tetapi siapa yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, dia pasti menolak itu. Dia akan pakai sejumlah alasan untuk membenarkan dirinya melakukan sejumlah hal. Waktu dia pukul orang, dia akan kasih tahu, saya pukul dia pun sifat itu. Pukul di sini tapi pukul dia pun sifat. Sifat apa yang ada di sini? Nah, itu dua hal yang beda. Nah, saudara-saudara, mari kita lebih jauh memahami tema ini dari sejumlah pesan yang saya ingin untuk kita renungkan bersama. Pertama, saudara-saudara, tema utama dari penyelamatan Yesus Kristus itu adalah pendamaian. Itu tema utama. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara. Tema utamanya adalah pendamaian. Oleh karena dosa manusia telah jauh dari Tuhan Allah. Oleh karena dosa bahwa manusia itu sudah saling membenci seorang dengan yang lain, tidak lagi mengasihi seorang dengan yang lain. Tuhan datang dan menyelamatkan manusia. Dalam penyelamatan itu terjadi pendamaian. Pendamaian antara manusia dengan Tuhan Allah, pendamaian antara manusia dengan manusia. Sehingga kalau kita memahami keselamatan dalam kerangka pendamaian itu, mestinya sekalipun kita dimusuhi, kita tetap ada di dalam damai. Sekalipun kita dimusuhi, kita tetap ada di dalam damai. Kita akan menjaga supaya tidak terjadi permusuhan. Kalau kita sadar akan keselamatan yang dikerjakan itu dengan tema pendamaian itu. Hal pertama. Kedua, iman Kristen itu sesungguhnya tidak dibangun di atas buku. Iman Kristen itu sebenarnya tidak dibangun di atas Alkitab. Buku ini, buku. Iman Kristen itu dibangun dalam sebuah relasi personal yang kuat antara manusia ini dengan Tuhan. Dan saya ingin menyebutkan relasi itu namanya kasih. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istrinya. Makin dekat
dekat seorang percaya ini dengan Tuhan Allah, dia makin dekat dengan orang-orang lain, dan tentunya permusuhan tidak akan ada. Kalau kita membangun iman Kristen itu hanya sekedar hal-hal yang ada di dalam buku, kemungkinan besar dia baru sampai di sini. Paulus merasa sangat penting untuk menyampaikan sesuatu bagi jemaat, karena sebuah kondisi di mana mereka saling menggigit, saling bermusuhan. Lama-lama satu saling membinasakan yang lain. Karena itu, dia mau membawa orang, bahkan kita semua, untuk memahami satu hal. Iman Kristen tidak dibangun di atas buku. Di atas sebuah relasi sangat personal antara manusia dengan Tuhan, dan saya sebut itu kasih. Ketiga, kemerdekaan itu ada dua. Ini kita di bulan kemerdekaan, bulan Agustus. 17 Agustus itu kan kami tinggal di El Tari, jadi kami masih sempat dengar hormat senjata. Saya rasa saudara sudah tidak dengar lagi itu. Kalau kami di Soe dulu itu ada kiri kanan kiri. Ada panjat pinang. Hadiah utama kompor. Bagus tuh. Sekarang kan itu semua tidak ada. Kemerdekaan itu sudah tidak lagi upacara lah ini. Tapi ada dua. Kemerdekaan yang berkaitan dengan kedaulatan satu negara. Karena itu Indonesia merayakan di tahun ini kemerdekaan yang ke-76. Kita menyadari itu sebagai berkat akan bangsa ini yang Tuhan berikan. Dan kita perlu mengisinya dengan hal-hal yang baik, berguna, bermanfaat. Tetapi yang kedua, sekaligus kita memahami sesuatu yang menjadi refleksi iman orang-orang percaya tentang kemerdekaan Kristiani. Dalam kemerdekaan Kristen kita sadar bahwa Tuhan telah menyelamatkan dan membebaskan kita. Kita merdeka sekarang di dalam kasih. Kalau kita merdeka di dalam kasih, itu bukan berarti sebebas-bebasnya sekarang kita bisa melakukan apapun, karena Tuhan itu juru selamat dan Dia mengasihi kita. Di media sosial saya baca 1-2 komentar. Ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, mereka bilang begini, aneh itu orang-orang Kristen. Mereka percaya tentang pengampunan dosa. Kalau mereka percaya pada pengampunan dosa, berarti bebas saja berbuat dosa. Karena kalau berbuat dosa, kan pasti diampuni. Saya bersyukur karena yang bicara itu bukan orang Kristen. Tapi kalau sampai itu memang terjadi dalam kalangan kekristenan, saya atau saudara, saya kira ini persoalan. Maka dijelaskan dengan baik dalam teks ini, kalau kamu merdeka karena Tuhan menyelamatkan kamu, bukan berarti kamu bebas melakukan dosa. Tetapi kamu akan semakin giat untuk melakukan kasih. Karena hanya karena kasih kita diselamatkan. Semakin banyak waktu untuk melakukan kasih, maka semakin sedikit waktu untuk kita melakukan dosa. Saya ulangi, semakin banyak waktu yang kita pakai untuk melakukan kasih, makin sedikit waktu bagi kita untuk melakukan dosa. Jadi aktivitas dari orang-orang yang merdeka secara Kristiani adalah aktivitas kasih. Bukan bebas untuk melakukan dosa. Pernah dengar itu kalimat yang Pak, kalau bikin dosa itu jangan bikin sedikit-sedikit. Bikin banyak-banyak. Supaya kalau Tuhan marah, Dia tendang kita lewat neraka. Langsung ini orang ini tidak ditendang. Dia masuk sendiri. Langsung turun. Saya kira mari kita luruskan sebuah pemahaman. Bahwa karena kasih yang besar, bukan berarti sebuah kesempatan. Memang dalam kondisi kita sekarang, kita berjumpa dengan sejumlah orang memanfaatkan orang lain pun kebaikan. Kalau ada orang buat baik, dia tahu itu orang tidak tahu marah, dia bilang tidak apa-apa.
Banyak suami juga begitu. Dia tahu dia punya istri tidak marah dia, jadi sudah. Kau pulang paling mamtua sengaja tidak bohong satu kali. Saya punya teman satu, dia tahu bahwa dia pulang pagi ini istri marah. Satu saat dia pulang, dia tahu bahwa istri marah, dia langsung bilang, ini saya pun diri, silakan marah, sudah tidak apa-apa. Bagi dia dengan dia melakukan itu, dia sudah menyelesaikan masalah. Toh. Saya kira bukan itu. Bukan itu. Karena kita diselamatkan, maka kita berlomba-lomba untuk melakukan kasih. Dan saya ingin menyebutkan, ketika kita melakukan sesuatu, itu ungkapan syukur kita atas karunia Allah yang besar, yang telah menyelamatkan kita. Berikut saudara-saudara. Pertengkaran, permusuhan, sengketa, itu disebabkan oleh keinginan yang jahat. Keinginan yang jahat seperti apa Pak Pendeta? Pertengkaran, permusuhan, sengketa itu semua keinginan yang jahat, itu didasari oleh keinginan yang jahat. Yang jahat seperti apa? Satu, keinginan yang jahat untuk dihormati. Orang kalau terlalu keinginan untuk dihormati, terlalu merindukan untuk dihormati, dia bisa jahat. Keinginan untuk diakui, keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk mendapatkan uang yang banyak, keinginan untuk lebih dari orang lain secara persaingan yang tidak sehat. Keinginan-keinginan yang tidak baik ini jahat, dan dia akan menjadi dasar dari sengketa dan pertengkaran, permusuhan. Pak Pendeta, jadi apakah kita tidak boleh ada keinginan? Boleh. Manusia mesti ada keinginan-keinginan. Manusia mesti ada target-target. Manusia mesti ada sejumlah hal yang mesti dia nikmati. Tapi hati-hati supaya jangan keinginan itu jahat. Kita semua kan rindu dihormati, kita rindu diakui, kita rindu memperoleh kuasa, kita rindu bersenang-senang, kita rindu untuk dapat uang yang banyak, kita rindu untuk lebih dari orang lain. Tapi jaga supaya dia jangan jahat. Karena ini akan jadi sumber permusuhan. Dan saya kira yang harus melingkupi itu semua adalah kasih, supaya kita tidak jahat. Kalau tidak kita jahat. Pemuasan keinginan yang mementingkan diri sendiri akan kita taruh lebih tinggi dari kehendak Allah atas diri kita. Nah, kita ingin untuk memenuhi keinginan-keinginan tadi itu. Kalau sudah terlalu tinggi, dia sudah melebihi kehendak Allah, akan jadi masalah. Permusuhan akan jadi di situ. Permusuhan. Kadang-kadang saudara-saudara, kalau kita tidak mengelola ini dengan baik, kita bisa membenarkan banyak sekali tindakan kita dengan argumentasi yang masuk akal. Untuk membenarkan bahwa manusia ini memang punya keinginan-keinginan dan keinginan itu sangat kuat. Keinginan-keinginan itu yang akan membuat seseorang merasa aman. Dia bilang, Pak, kalau saya sibuk dan saya pun kerjaan ini, Pak, saya tidak pikir memang yang hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi jangan sibuk dan kerja sampai lupa pikir ame istri. Pulang istri omong sedikit, dia bilang, kok saya kerja ini untuk siapa? Saya kerja ini kan untuk Mato. Sampai gagah-gagah begini, bagaya-bagaya, pi foto lagi, tidak undang saya. Jadi jangan sampai kita taruh keinginan kita terlalu tinggi, melebihi apa yang menjadi kehendak Allah. Lantas kemudian kita membenarkan bahwa ini memang saya lakukan, ini yang benar. Karena ada pemuasan keinginan yang mementingkan diri sendiri. Terlalu kuat. Saudara-saudara, renungkanlah. Apabila hal ini terjadi, tadi memuaskan keinginan kita begitu kuat, lebih tinggi dari kehendak Allah, muncullah permusuhan. Muncullah pertikaian. Kenapa? Karena masing-masing orang akan mementingkan dirinya sendiri. Persaingannya menjadi tidak sehat. Mereka
yang bertanggung jawab atas terjadinya hal-hal yang menunjukkan bahwa kita di luar dari kasih karunia. Orang kalau makin egois, karena dia betul-betul hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Kan di satu sisi kan masuk akal sekali. Saya kerja nih Pak, saya tidak pusing mem deh orang pun rumah saya tinggal buang. Saya sibuk dan saya pun saja. Kan masuk akal sekali ini. Tetapi kalau tidak dikontrol dengan baik sampai kemudian dia berusaha begitu rupa untuk menyingkirkan orang lain dan sebagainya, padahal kelihatan dia fokus pada kerjanya. Ini makin menunjukkan bahwa kita sementara berada di luar dari kasih karunia. Kita boleh bekerja, ada pekerjaan yang bersama-sama, ada bekerja yang sendiri-sendiri. Ada yang tidak harus ketemu semua orang, tapi jangan kasih itu menjadi hilang. Jangan kasih itu menjadi tawar. Karena itu kita egois, itu kita mementingkan diri sendiri. Itu hanya untuk kepentingan kita. Kemerdekaan Kristen itu kemerdekaan yang sekaligus berkepentingan juga dengan orang lain. Tidak sekedar bagi diri sendiri. Berikut saudara-saudara. Berhati-hatilah sebab orang-orang yang tinggal di luar dari kasih karunia, mereka bermusuhan. Bermusuhan dengan Tuhan Allah. Bisa kok Pak, ada orang bermusuhan dengan Tuhan Allah. Ada. Paling tidak digambarkan dalam dua hal. Orang yang bermusuhan dengan Tuhan Allah itu satu, dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Yang kedua, orang yang bermusuhan dengan Tuhan Allah itu, dia sementara mungkin kecewa dengan Tuhan. Tidak mau lagi. Berdoa buat apa? Untuk apa? Bicara tentang Tuhan itu sesuatu yang menjengkelkan. Berhenti bicara. Ketika orang mau bicara tentang Tuhan, saya ketemu sejumlah orang yang dalam situasi tertekan oleh pekerjaan, oleh segala macam. Ada masalah buruk di dalam rumah tangga. Itu baru lihat pendeta datang. Dia sudah ini tertahu mau firman apalah yang mau omong ke kita. Dia jenuh, dia tidak suka memang. Coba kita renungkan, jangan sampai kita juga jenuh dengan firman. Kita tidak ada kerinduan bermusuhan dengan Allah. Jangan kemudian kita sungguhnya bermusuhan. Berikut. Ada orang yang di luar dari kasih karunia itu dia bermusuhan dengan manusia. Kalau dengan Tuhan Allah sedia berani bermusuhan apalagi dengan manusia. Hidupnya penuh dengan amarah, fitnah, dan sejumlah hal lain yang ingin membinasakan orang lain. Berhati-hatilah saudara supaya kita tidak menjadi bagian seperti itu. Berikut, saudara-saudara, pertanyaan untuk kita. Lalu Pak Pendeta, bagaimana kita mengatasi permusuhan itu? Pengampunan itu tidak bisa kita hindari. Kita butuh mengampuni. Karena kita sudah terlanjur ini, sudah terlanjur marah ini. Kita tidak suka, kita butuh mengampuni. Kita butuh mengampuni. Saya berbicara berulang-ulang. Pengampunan itu satu paket yang pendamaian. Jangan pisah. Di mana ada pengampunan, di situ ada pendamaian. Di mana ada pendamaian, di situ ada pengampunan. Karena ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Dalam pengampunan itu paketnya dengan pendamaian. Orang yang mengampuni tapi tidak mau berdamai itu saya sering bilang, dia biasa omong bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah, untuk marah saya tidak marah, kau mau marah, kau mau bikin apa. Kita sutua-tua, dia mau datang di rumah ada. Tapi untuk saya biar. Jadi mengampuni, tapi tidak mau berdamai. Ada yang kebalik, mau berdamai, tapi tidak mau mengampuni. Itu biasa dilakukan secara terpaksa. Itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Dorang main kelereng, kau bertengkar, berkelahi, terus dia pun bapak datang. Anak kamu kenapa kamu berkelahi? Ini lupus saudara. Kalau engkau susah, bukan kelereng yang bantu.
Saudara, damai. Itu dia pun damai, saudara bisa bayangkan itu keterpaksaan berdamai. Tangan dia seorang di muka tapi kepala di belakang. Cium, 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 ini yang kau saudara ini cium. Cium sabu. Itu dia cium tapi sama kayak otot solo. Loder. Berdamai tapi tidak mau mengampuni. Hati kerasna. Karena itu untuk menyelesaikan persoalan permusuhan mesti mengampuni, mesti. Kedua, penerimaan. Mengampuni, terus menerima. Sesungguhnya dia tidak jauh-jauh di itu lingkaran. Mengampuni itu kan bukan berusaha untuk melupakan masalah, kan? Makin sakit hati, makin tidak bisa melupakan. Tapi mengampuni adalah membebaskan diri. Menyambut itu orang. Menyambut di itu masalah. Sambil siap. Mungkin besok dia bikin masalah baru. Tapi ini penerimaan. Saudara-saudara, itu semua hanya sesuatu yang sangat berkaitan dengan kalau kita tinggal dalam bingkai yang kita sebut sebagai kasih karunia. Kualitas hidup itu ada di situ. Tuhan memberkati kita.